Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Semuanya dalam keadaan baik, amin. Haleluya. Mari kita sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh hadir lagi di tempat ini tanpa keturunan suatu apapun. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau datang, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu, sebab apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami begitu luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami sore hari ini, diserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara sebebas-bebasnya, apapun yang Tuhan mau biarlah terjadi. Tuhan sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus mau. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya saya mau sharing sedikit ya. Waktu saya persiapan lagu ini tuh, saya ingat kisahnya Yusuf gitu. Dimana Tuhan kasih dia mimpi yang begitu luar biasa. Dia akan memerintah. Satu kali dia akan jadi seorang pemimpin, tapi dimana dia menjalani kehidupan itu enggak seperti mimpi yang Tuhan kasih ke dia. Dia bukan semakin naik, tapi dia semakin turun gitu. Di fitnah, di penjara, dan kelihatannya kok gak masuk akal apa yang Tuhan janjikan. Tapi saya yakin pasti satu saat itu Yusuf ada rasa, waduh kok Tuhan begini ya, hidupku kok gini ya. Tapi mungkin di saat dia lemah itu dia, kalau ada lagu ini mungkin dia nyanyiin lagu ini gitu. Karena dia percaya Tuhannya dia itu luar biasa, amin. Dia percaya, dia berserah kalau Tuhan itu gak pernah ingkar janji terhadap apa yang sudah Tuhan katakan. Mari kita mau nyanyikan satu pujian ini, kita mau katakan bersama. Saat ku berjalan, Kau beritahu
terkadang kita kayaknya kita jauh dari janji-janji yang Tuhan berikan pada setiap kita. Mungkin beberapa dari kita juga sempat protes sama Tuhan, Tuhan kok gini ya, kok seperti ini ya. Malam ini Tuhan mau ingatkan setiap kita, kalau Tuhan itu adalah pencipta setiap kita. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan bilang, aku tahu rencana-rencana yang ada padamu, rencana masa depan yang penuh harapan buat setiap kita. Amin. Kita hanya perlu percaya, kita hanya perlu berserahan. Kalau kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, hari ini biarlah hati kita dipulihkan. Kita mau bangkit berdiri, mari kita mau angkat kedua tangan kita, katakan bersama, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kalau bisa
karena buat setia kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang Kuandalkan, satu-satunya yang Kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersorak, memuji, membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Percaya
Iya. Satu. Ibu silakan dulu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sebentar kita dengar firman Tuhan dan 5 roti dan aku sebagai tubuh dan darah Tuhan. Satu pujian kita mengatakan, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga kami yang salibmu, permohonanmu selamatkan hidupku. Terima kasih. Sekali lagi katakan, kasih-Mu begitu besar, begitu besar.
saat kasih-Mu yang telah Kau nyatakan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih pula buat kesempatan sore hari ini kami umat-umat Tuhan boleh datang beribadah. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih-benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Oke, ya. Tentunya kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita hingga sore malam ini ya. Nah, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus ya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah jaga diri. Ya, sekali lagi jaga diri. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-21. Lukas pada pasal yang ke-21 di ayat yang ke-34. Bapak Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Lukas 21 di ayat yang ke-34. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Ya. Nah, kalimat awal dari ayat yang baru kita baca itu menjadi judul perenungan firman Tuhan hari ini. Dikatakan jagalah dirimu. Ya, saya singkat dengan kata jaga diri. Jaga diri adalah salah satu pesan yang sering diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka hendak pergi untuk beberapa waktu lamanya. Ya, entah pergi studi, ya, entah pergi bekerja, ya, untuk beberapa waktu lamanya. Biasanya salah satu pesan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, mereka akan berkata, "Nak, jaga dirimu baik-baik." Betul ya? Nah, itu yang biasanya sering diucapkan, dipesankan kepada orang tua untuk anak-anaknya ketika mereka hendak pergi untuk beberapa waktu lamanya. Karena ini adalah hal yang penting supaya anak-anak bisa menjaga diri mereka dengan baik. Karena jauh dari orang tua, ya, nah mereka harus bisa menjaga diri mereka dengan baik. Nah, malam ini Tuhan juga memberikan pesan kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita, maka Tuhan berpesan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk menjaga diri. Karena Tuhan tahu tantangan, bahaya yang harus dihadapi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan baik-baik, bukankah sepanjang perjalanan kehidupan di dunia ini diwarnai dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan bahaya demi bahaya. Ya, berita-berita yang kita dengar ya itu menyatakan bahwa sungguh memang hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Nah, Tuhan berkata, jagalah dirimu. Ya, Tuhan ingin supaya setiap kita sebagai umat-umat Tuhan bisa menjaga diri dengan baik di tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Nah, sekarang kita akan belajar menjaga diri itu meliputi apa saja. Ya, seperti Tuhan berpesan kepada umatnya, jagalah dirimu. Ya, nah menjaga diri itu meliputi apa saja. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahaya, kita bisa tetap kuat, tegak, teguh berdiri karena kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Yang pertama, menjaga diri itu yang pertama berarti juga menjaga hati. Tadi di Lukas 21 ayat 34, ayat awal yang sudah kita baca, dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu. Berarti menjaga diri yang pertama itu berkaitan dengan menjaga hati. Hati harus dijaga karena hati ini bisa menjadi sumber kehidupan, hidup yang indah, hidup yang baik bersumber dari hati yang dijaga. Namun hati yang tidak dijaga bisa menjadi sumbernya kejahatan. Jadi dari hati seorang manusia bisa menjadi sebuah sumber. Sumber apa? Sumber kehidupan kalau hatinya dijaga. Tapi kalau hatinya tidak dijaga, menjadi sumbernya kejahatan. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Kalau hati dijaga, bahkan dijaganya dikatakan dengan segala kewaspadaan. Jadi ekstra hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu menjaga hati kita, itu harus menjaganya dengan ekstra sungguh-sungguh, ekstra waspada. Ya, karena itu dikatakan dengan segala kewaspadaan. Kalau kita bisa lakukan itu, dari hati ini akan memancarkan kehidupan. Memancarkan kehidupan. Tapi kalau umat Tuhan gagal menjaga hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, dari hatinya akan memancarkan kejahatan. Markus 7, mari kita lihat ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab dari dalam, dari hati orang, nah ini dari hati manusia, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dari hati, dan menajiskan orang. Jadi kalau hati tidak dijaga, yang terjadi justru sebaliknya. Hati yang dipenuhi dengan iri, hati yang dipenuhi dengan amarah, kebencian, hati yang dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, maka bukan menjadi sumber kehidupan, tapi justru menjadi sumber kejahatan. Ya, jadi karena itu yang pertama Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu. Artinya apa? Jagalah hatimu. Ya, jadi kalau
kita mau menjaga diri kita supaya bisa menjalani kehidupan dengan baik, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan dimulai dari hati kita. Ya, menjaga yang lain boleh, tapi menjaga hati yang paling terpenting. Karena menjaga hati itu menentukan hidup kita. Yang kedua, setelah menjaga hati, maka menjaga diri itu juga meliputi yang kedua, menjauhi pergaulan yang buruk. Tadi di Lukas 21 tadi ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Pesta pora, kemabukan ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang karena terikat, terpikat, tergoda, terpengaruh oleh pergaulan. Maka yang kedua, kalau kita mau menjaga diri kita, maka yang kedua, selain hati dijaga, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pergaulannya. Jauhilah pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ketika seseorang umat Tuhan sudah memiliki kebiasaan yang baik, karena mungkin diajari oleh orang tua, karena mungkin diajari oleh firman Tuhan, punya kebiasaan baik. Nah, kalau kebiasaan baik ini tidak disertai dengan menjaga pergaulan, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Anak sudah diajari tentang nilai-nilai kejujuran. Orang tua menanamkan, apalagi yang di dalam Tuhan, ya pasti menanamkan, nah, kamu tidak boleh bohong, kamu harus jujur, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena kalau lebih dari itu berarti berasal dari si jahat, dari iblis. Iblis itu bapak pembohong. Nah, orang tua menanamkan nilai-nilai kejujuran. Ini sesuatu yang baik. Nah, ketika anak bergaul dengan teman-teman, teman-teman mulai melakukan hal-hal yang tidak jujur, ya, teman-teman mungkin juga mulai mengajarkan atau menceritakan hal-hal yang tidak jujur. Nah, ini anak yang lihat, anak yang dengar hal-hal yang tidak baik tentang ketidakjujuran, masuk, celep, 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 celep. Sudah diajari, ditanamkan tentang kejujuran, tapi karena bergaul dengan teman-teman yang tidak jujur, satu ketika anak yang sudah diajari tentang jujur tiba-tiba bisa bohong. Lama-lama bukan cuma bohong, lama-lama suka berbohong, lama-lama jadi pembohong. Mengapa? Padahal orang tua menanamkan tentang kejujuran. Kok bisa? Ternyata jawabannya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak cukup cuma orang tua mengajarkan sesuatu yang baik, tapi anak juga harus menjaga pergaulan. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak Tuhan juga demikian. Kita harus menjaga pergaulan kita. Jauhilah pergaulan yang buruk, ya. Karena dengan siapa kita bergaul, itu akan memberikan dampak, akan memberikan pengaruh dalam hidup kita. Amsal 13, kita lihat sebentar ya. Amsal 13 di ayat yang ke-20. Amsal 13 di ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bebal itu lawannya bijak, so. Ya, bebal itu berarti orang yang keras kepala, tidak mau terima nasihat, itu bebal, so. Ya. Nah, orang yang berteman, bergaul dengan orang bijak, dekat dengan orang bijak, jadi bijak. Tentunya bijak yang dimaksud ini adalah orang yang bijak karena takut akan Tuhan.
Bijak karena hidup di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan memberikan kebijaksanaan. Nah, bergaul dengan orang yang seperti itu jadi bijak, so. Tapi sebaliknya kalau suka bergaul dengan orang yang bebal, hidupnya jadi malang. Jadi dengan siapa kita suka bergaul, itu akan memberikan pengaruh yang besar dalam hidup. Ya, jadi karena itu yang kedua, kalau kita mau jaga diri kita, maka yang kedua, jauhilah segala macam bentuk pergaulan yang buruk. Memang kita masih hidup di dunia, ya. Saya berkata demikian bukan berarti kita memusuhi orang-orang di sekitar kita, tidak. Tetapi ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak benar, ya jangan dekat dengan mereka, so. Tapi tidak memusuhi, tidak. Mungkin kita punya hubungan kerja dengan mereka, oke, tapi ada batas, ya. Jangan sering bertemu, bergaul, ngobrol, ya, kongko, apalagi ya. Wah, jangan. Semakin kita sering ketemu, itu akan memberi pengaruh, transfer, impartasi. Ketidakbenaran itu terimpartasi dalam hidup kita. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Oke, ini yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, menjaga diri meliputi yang ketiga adalah Mazmur 18 ayat yang ke-23. Mari kita lihat Mazmur 18 ayat yang ke-23. Di Alkitab buku atau Alkitab manual itu ayat yang ke-24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan kita perhatikan kalimat berikut, menjaga diri terhadap kesalahan, menjaga diri terhadap dosa. Artinya menjaga diri terhadap tindakan yang salah. Dengan kata lain yang ketiga, orang yang menjaga diri, dia akan berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati dalam bertindak. Jadi kalau mau bertindak, mau membuat keputusan, mau melangkah, tidak gegabah. Berhati-hati. Supaya apa? Supaya jangan sampai salah. Kalau terburu-buru salah, terburu-buru mengambil tindakan, salah nanti. Didoakan dulu, dipertimbangkan, bila mana perlu minta nasihat dari orang-orang yang bisa dipercaya secara rohani, ya, supaya apa? Ketika mengambil keputusan, ketika melangkah, tidak salah. Ya, orang yang menjaga diri, dia akan berhati-hati dalam bertindak. Bukan hanya berhati-hati dalam bertindak, dia juga akan berhati-hati dalam berkata-kata. Berhati-hati dalam berkata-kata. Mazmur 39 ayat yang pertama mulai. Yuk kita lihat. Mazmur 39 ayat yang pertama mulai. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Menjaga diri supaya aku tidak salah dengan kata-kataku. Kalau tadi salah dengan tindakan, ini juga Mazmur berkata salah dengan kata-kata. Dengan kata lain, orang yang menjaga diri, dia akan berhati-hati dalam berkata-kata. Ya, jadi ketika akan menyampaikan sesuatu, ketika akan ngomong, maka apa yang akan diucapkan perlu dipertimbangkan. Apakah ini sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat? Kalau ini belum tentu benar, jangan diomongkan, saudara. Nanti kita jadi pembawa kabar gosip. Ya, andai kata yang akan kita sampaikan ini sesuatu yang benar, dipertimbangkan. Yang kedua, apakah ini berguna atau tidak ya? Saya ngomongkan ini, saya nyampaikan ini berguna atau tidak? Kalau tidak berguna, ya nggak perlu disampaikan, meskipun itu sesuatu yang benar. Contoh, saya ngambil contoh yang sederhana. Ya, ini cuma contoh, saudara.
contoh saja. Saya mendengar, misalkan ini ya, saya mendengar si A menjelekkan saudara. Saya dengar sendiri si A menjelekkan saudara, gitu ya. Nah, kalau saya ini bijak, saya berhati-hati dalam berkata-kata. Meskipun saya tahu bahwa si A itu menjelekkan saudara, saya tidak akan ngomong, kamu tahu nggak, si A itu di luar jelekin kamu. Wah, dia ngomong hal-hal yang negatif tentang kamu. Memang itu tidak dusta, memang itu fakta. Tapi saya tidak perlu ngomong. Karena kalau saya ngomong, malah jadi sesuatu yang menyakitkan buat orang yang mendengarnya. Waduh, kok gitu ya, menyakitkan. Tidak perlu saya ceritakan, tidak perlu saya ngomong, meskipun saya tahu itu fakta. Ya, ini artinya apa? Berhati-hati dalam berkata-kata. Karena itulah Alkitab berkata, kalau ada seorang yang berkata-kata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang dengar itu beroleh kasih karunia. Jadi yang dengar ini bukan hatinya jadi sakit, tapi yang dengar ini dikuatkan, yang dengar ini dapat kasih karunia. Karena apa? Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun. Ya, jadi yang ketiga, orang yang menjaga diri, maka dia harus berhati-hati dalam bertindak dan dalam berkata-kata. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita bertindak hati-hati, ngomong hati-hati, dikatakan perjalanan itu akan jadi berhasil, akan jadi beruntung. Ya, oke. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Ya, jadi yang pertama, kan Tuhan inginkan supaya kita semua bisa menjaga diri. Yang pertama, menjaga diri itu dimulai dari jaga hati, supaya hati jadi sumbernya kehidupan. Jangan jadi sumbernya kejahatan, jangan, tapi jadi sumbernya kehidupan, karena hatinya dijaga dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, menjaga diri itu berarti menjauhi pergaulan yang buruk. Karena dengan siapa kita bergaul, itu akan memberi pengaruh yang besar dalam hidup kita. Bergaul dengan orang yang bijak akan menjadi bijak pula. Ya. Yang ketiga, dikatakan berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Ya, jadi kalau mau melakukan sesuatu, kalau mau mengucapkan sesuatu, mari kita berhati-hati. Karena itu berarti menjaga diri kita. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Menjaga diri yang keempat itu berarti memelihara iman kita. Sekali lagi, memelihara iman kita. Karena setiap umat Tuhan ini kalau nggak waspada, imannya itu bisa gugur. Jangan sampai kita takabur, lalu kita berkata, wah Pak, kalau saya tidak mungkin gugur. Iman saya akan tetap kuat sampai akhir hidup saya. Nah, puji Tuhan kalau bisa tetap kuat, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh. Harus tetap memelihara iman. Ya, Tuhan ingatkan dalam satu tulisan kata-kata ya di Lukas 22. Ayo kita lihat sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Lukas 22 di ayat yang ke-32. Lukas 22 di ayat yang ke-32. Tetapi aku, huruf besar, ini Tuhan Yesus sendiri, telah berdoa untuk engkau. Siapa engkau? Engkau ini kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya adalah Petrus. Supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam perikop ini diceritakan Petrus satu ketika merasa pede banget gitu saudara ya, merasa punya keyakinan bahwa dia punya iman yang wah,
Dia bilang, kan Tuhan bilang akan mengalami salib, ya, mati, ya, disalibkan. Petrus bilang, aku akan rela mati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Wah, begitu pedenya, begitu yakinnya bahwa dia punya iman yang teguh, sampai dia akan mau mati, siap mati bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ya, nanti sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Petrus terlalu yakin bahwa dirinya punya iman yang teguh. Tuhan mengingatkan, aku berdoa buat kamu supaya imanmu jangan gugur. Bapak Ibu Saudara, iman seorang umat Tuhan kalau tidak dipelihara bisa gugur. Siapapun dia. Petrus ini bukan orang pengikut Tuhan biasa, bukan. Petrus ini rasul, murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan boleh dikatakan murid inti dari 12 murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu ada 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi kemanapun Tuhan Yesus pergi, ya, hampir 3 orang ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, tidak pernah ketinggalan. Bahkan waktu terjadi penampakan ketika Tuhan Yesus dimuliakan, terjadi penampakan, ya, ada Elia, ada Musa, ya, ini Petrus, Yakobus dan Yohanes ikut menyaksikan ini. Sampai mereka ya, orang bilang itu ya kaget, terkagum, terheran-heran dengan penampakan yang seperti itu. Tapi murid yang lain enggak, ini dialami oleh Petrus, ya. Tapi seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, kalau tidak waspada, imannya juga bisa gugur. Apalagi kita, ya, kalau dibanding dengan Petrus, kita ini bukan apa-apa, saudara, ya. Petrus itu berjalan bersama dengan Tuhan sekian lamanya, begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ada kalanya ketika Petrus tidak waspada, imannya bisa goyah. Dia sampai bisa menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, jadi mari orang yang menjaga diri yang keempat, pelihara iman. Ya, iman harus diperjuangkan, harus dipertahankan, harus dipelihara. Kitab Yudas berkata, Yudas di ayat yang ketiga, Yudas di ayat yang ketiga, karena Yudas cuma 1 pasal, ya, saya tidak sebutkan pasalnya karena pasalnya cuma 1. Yudas ayat yang ketiga, saya baca langsung kalimat yang terakhir, ya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Penekanan kata tetap berjuang untuk mempertahankan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu ternyata harus diperjuangkan untuk dipertahankan. Kalau enggak otomatis loh, iman itu tetap kuat. Enggak, iman harus diperjuangkan, dipertahankan, dipelihara. Nah, orang yang bisa memelihara iman, merekalah yang akan bisa mencapai garis akhir dengan baik. Ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang hal ini, mencapai garis akhir dengan baik. Orang yang memelihara imanlah yang bisa mencapai garis akhir dengan baik dan mendapatkan mahkota. Ya, karena itu mari kita sama-sama jaga diri kita sesuai dengan pesan firman Tuhan pada hari ini, ya, di tengah kehidupan yang diwarnai dengan tantangan, kesulitan, bahkan bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita, ya, yang kerap kali mungkin mengancam hidup kita. Maka mari yang pertama Tuhan ingatkan, jaga diri. Yang pertama dimulai dari jaga hati. Yang kedua, setelah menjaga hati, jauhilah pergaulan yang buruk. Jaga pergaulan kita. Yang ketiga, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berkata-kata.
Dan yang keempat, yang terakhir, pelihara iman kita. Maka kita akan bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tuhan sediakan mahkota buat kita. Amin. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan perjamuan kudus, pelayan mimbar. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Biarlah kerajaan Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu menjadi bagianku. Engkaulah yang kami pandang, Engkaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, sekali lagi dengan bersama-sama mengangkat tangan dan hati kita katakan, Engkau mengingatkan setiap kami malam ini Tuhan, supaya setiap kami sebagai umat-umat Tuhan menjaga diri kami. Diawali dari menjaga hati kami, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya dari hati kami terpancar kehidupan. Hati boleh menjadi sumber kehidupan yang memberikan kehidupan yang indah buat kami, karena kami jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Demikian juga kami mau menjaga pergaulan kami, menjauhi segala macam bentuk pergaulan yang buruk, supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana. Kami mau berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam berkata-kata,
sehingga kata-kata kami boleh menjadi berkat. Bahkan tindakan yang kami lakukan boleh membawa kami kepada keberhasilan, karena kami berhati-hati di dalam bertindak dan berkata-kata. Dan puncaknya, kami mau memelihara iman kami. Memang kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi biarlah kami tidak takabur. Kami mau tetap berjuang untuk mempertahankan iman kami sampai pada garis akhir. Kami mau memelihara iman kami, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Kami mau tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kami pelihara iman kami, maka kami bisa mencapai garis finish dengan baik. Tersedia mahkota yang Tuhan janjikan buat kami yang bertahan di dalam kesetiaan iman sampai akhir hidup kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh terus menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya sampai pada Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami introspeksi diri kami. Apabila ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, baik lewat perkataan kami, ataupun lewat pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan, yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau tinggalkan ketidakbenaran. Kami mau tinggalkan segala hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami mau kembali ke jalan Tuhan. Kami mau belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Yalah Roh Kudus menolong, memampukan, menguatkan, membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami umat Tuhan dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan roti dan anggur yang akan kami terima. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, minta tolong ya. Terima kasih. Kita akan katakan lewat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau memberikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Kasih Tuhan. Hatiku nyatakan. Engkau sumber pengharapan.
mengarahkan hati pikiran kita kepada korban Kristus di atas kayu salib, membuktikan kasih-Nya yang besar dan ajaib buat kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sekali lagi kita katakan, karena salibmu terima kasih karya salib-Mu yang ajaib yang telah Kau nyatakan buat setiap kami, sehingga kami boleh ditebus, diselamatkan melalui karya salib-Mu yang ajaib. Sungguh besar dan dahsyat karya salib-Mu buat kami. Karena itu kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Biarlah tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu terlampau besar dan ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi dan melayakkan setiap kami umat-umat Tuhan. Untuk sebentar kami akan bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sementara kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Demikianlah kata Tuhan Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama.
Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat hati dan suara. Naikkan syukur. percaya malam hari ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kekuatan yang baru sudah mengalir atas setiap kami. Kuasa-Mu sudah bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap teguh di dalam iman, tetap kuat di dalam iman. Kami tidak goyah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami umat Tuhan diberkati Tuhan.
Tuhan berkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati dalam studi, diberkati dalam kesehatan. Bahkan pakai pelindungan Tuhan memproteksi setiap umat Tuhan, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak. Perlindungan Tuhan yang sempurna memproteksi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah juga dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Kami percaya jika mereka tetap menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan menyatakan pertolongan yang diberikan tepat pada waktunya, karena Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai malam Natal Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.